Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belitria Apriliani dengan NIM 19220384. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 6 tentang peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Apa itu korupsi? Korup artinya busuk, suka menerima uang atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Samsul Anwari. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini, undang-undang tersebut disebutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa melibatkan peran tiga unsur utama. Perkenalkan, nama saya Namira Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang peran mahasiswa dalam perjalanan sejarah gerakan anti korupsi. Mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama, lingkungan kampus; yang kedua, di masyarakat sekitar; yang ketiga, lingkungan keluarga; yang keempat, yaitu tingkat lokal atau internasional. Keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, 1. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? 2. Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? 3. Apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk bajakan seperti lagu, film, software, dan lain-lain? Jika ada keluarga kita yang seperti itu, hendaknya kita menasehatinya. Poin selanjutnya yaitu lingkungan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu untuk individu, seorang mahasiswa diharapkan tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Dan sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Untuk yang selanjutnya yaitu peran pemberantasan korupsi di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya, seperti pembuatan KTP, SIM, kartu keluarga, laporan kehilangan, dan pelayanan pajak. Dan adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Novembra. Di sini saya akan melanjutkan materi tingkat lokal atau internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat.
Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi yang bersifat lokal maupun nasional. Izinkan saya di sini akan memberikan kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dijelaskan mengenai korupsi. Kesimpulannya yaitu mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Terima kasih.